Tayamumnya dengan turab, tayamumnya dengan tanah. Tayamum harus dengan tanah. Jadi tayamum itu dalam mazhab Syafi'i dengan tanah. Tayammamu sa'idan thayyiba, bukan dengan batu, apalagi dengan tembok. Nah, ini saya mau jadi catatan penting nih. Kadang-kadang orang khobar khair main tayamum pakai tembok aja. Emang di tembok ada tanah? Ada tanah kelihatan di tembok. Debunya pun nggak signifikan, nggak kelihatan. Dalam mazhab Syafi'i nggak sah tayamum pakai tembok tuh langsung. Tayamum harus dengan tanah. Dalam mazhab Syafi'i nggak sah. Ya. Di luar mazhab Syafi'i saya pernah nanya ke guru saya mazhab Malik, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti. Di mazhab Malik pakai batu boleh, tapi itu pun batunya harus masih murni, nggak boleh udah dicat. Kalau batu bata di tembok udah dicat, mazhab Malik pun mengatakan nggak sah. Jadi hati-hati nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam wal alihi wa sahbihi amma ba'd. Para asatid, guru-guru kita, wabil khusus Kiai Haji Nurzain Iswanda, Ustaz Adi Alwi, dan semuanya guru-guru kita yang hadir dan yang tidak hadir, mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus semua jamaah majelis malam Kamis yang istiqamah hadir di Masjid Al-Islah ini, mudah-mudahan semua jamaah majelis malam Kamis yang istiqamah hadir semuanya diberkahi oleh Allah, disehatkan badannya, disehatkan zahir dan batinnya, dibahagiakan hidupnya sampai akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian fikih Safinatun Najah. Masuk saat ini kita ke pembahasan tentang syurutut tayammum, syarat-syarat tayammum. Saya sudah bahas masalah tayammum sebelumnya. Apa saja asbabut tayammum, sebab-sebab yang menyebabkan seseorang diperbolehkan untuk tayammum. Nah, sekarang kita masuk syurutut tayammum, syaratnya tayammum apa? Nah, syurutut tayammumi asyaratun, syaratnya keabsahan sebuah tayammum ada 10. 10 syarat ini terpenuhi maka tayammumnya sah. Satu aja dari salah satu dari 10, dari salah satu dari 10 syarat tayammum ini enggak terpenuhi maka tayammumnya tidak sah. Maka mesti diperhatikan. Jadi setelah adanya salah satu sebab yang memperbolehkan kita untuk tayammum, maka begitu tayammumnya harus memenuhi 10 syarat yang akan kita bahas pada malam hari ini insyaallah. Yang pertama, yakuna biturabin, tayammumnya dengan turab, tayammumnya dengan tanah. Tayammum harus dengan tanah. Jadi tayammum itu dalam mazhab Syafi'i dengan tanah. Tayammamu sa'idan thayyiba, bukan dengan batu, apalagi dengan tembok. Nah, ini saya mau jadi catatan penting nih. Kadang-kadang orang khobar khair main tayamum pakai tembok aja. Emang di tembok ada tanah? Ada tanah kelihatan di tembok. Debunya pun nggak signifikan, nggak kelihatan. Dalam mazhab Syafi'i nggak sah tayamum pakai tembok tuh langsung. Tayamum harus dengan tanah. Dalam mazhab Syafi'i nggak sah. Ya. Di luar mazhab Syafi'i saya pernah nanya ke guru saya mazhab Malik, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti. Di mazhab Malik pakai batu boleh, tapi itu pun batunya harus masih murni, nggak boleh udah dicat. Kalau batu bata di tembok udah dicat, mazhab Malik pun mengatakan nggak sah. Jadi hati-hati nih. Makanya yang di rumah sakit yang nggak bisa wudhu kemudian tayamum, jangan asal
main di tembok di pesawat, asal main di tembok pesawat, emang ada tanah di tembok pesawat? Nggak begitu caranya. Kalau di rumah sakit ya, di rumah sakit bagaimana caranya? Kayak di rumah sakit Umi, di beberapa rumah sakit itu disediain kotak kecil buat tanah, buat turabut tayamum, buat tanah buat dipakai buat tayamum. Nggak perlu banyak-banyak tanahnya, nggak perlu satu karung, nggak perlu. Ente tanah sepiring kecil aja bisa dipakai buat seminggu tayamum, nggak perlu banyak-banyak. Jadi kalau ente sakit, suruh anak, suruh siapa ambil tanah di kotak kecil begini. Itu tanah di kotak kecil bisa kita pakai berkali-kali. Nanti akan saya jelaskan. Karena mustakmal, tanah yang mustakmal itu nanti pengertiannya akan kita jelaskan. Bukan berarti udah ditepok sekali terus udah nggak bisa dipakai lagi, nggak. Nanti akan kita jelaskan. Insya di RS Umi bagus tuh. Saya pernah lihat waktu nemenin adik saya dirawat di RS Umi, dikasih kotak isinya turabut tayamum. Kotak kecil isinya tanah buat orang tayamum. Nggak perlu banyak-banyak dan nggak rebek juga, nggak perlu sampai belepotan dan seterusnya. Nanti akan kita bahas ketika bicara soal tata cara bertayamum insya. Jadi dengan tanah, berarti pakai tembok sah apa kagak? Kecuali di temboknya ada tanah belepotan, lain cerita tuh. Ada tanah yang belepotan. Tapi kalau dia nggak ada unsur ini tembok cat, bahkan di pesawat temboknya mana ada tanah, debu lagi kagak ada, kotor aja kagak. Nah yang seperti itu dalam madhab Syafi'i, saya bicara madhab Syafi'i yang kita lagi pelajari, madhab Syafi'i sekarang. Yang seperti itu tayamumnya tidak sah. Ustaz Asep Jelani di Madras siang, Rebo siang pernah bahas secara khusus satu pertemuan masalah ini, masalah tayamum di pesawat sah apa kagak. Saya nggak mau bahas di sini karena ini yang di sini ngajinya fikih dasar. Kalau di Rebo siang ngajinya agak mendalam. Nanti itu udah perbandingan madhab nanti pembahasannya. Tapi dalam madhab Syafi'i nggak sah. Jadi bukan berarti ini repot banget, rebek repot karena ente nganggapnya repot. Kalau nggak dianggap repot, diambil tanah sedikit bisa dipakai buat berkali-kali. Ngambil tanah sekali dipakai buat seminggu atau dipakai buat 10 hari, repot apa kagak? Kagak repot. Dipakai buat 10 hari. Yang repot itu karena tidak tahu, karena nggak paham, itu yang bikin repot. Jelas apa kagak? Nah, ya. Jadi pakai tanah. Nah, kemudian wa an yakunat turabu tahiran, tanahnya harus suci. Jadi memang bagaimana cara tahu tanah yang suci? Dibalik, selama ente nggak ngelihat di situ najis, berarti dia suci. Walaupun udah keinjak-injak, emang keinjak bikin najis? Enggak, belum tentu najis. Kotor itu belum tentu najis. Jadi selama ente nggak ngelihat dia najis, berarti suci, selesai. Karena aslinya tanah itu suci. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan utitu khamsan lam yu'tah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kata Nabi SAW, termasuk keistimewaan yang diberikan oleh Allah untuk umatnya Nabi SAW, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kata Nabi, dijadikan bagiku al-ard, tanah itu, bumi itu, masjidan, tempat sujud. Ente mau sholat di mana aja bebas. Sekarang aja baru pakai ubin. Zaman dulu yang namanya masjid-masjid di zaman Rasulullah SAW di tanah langsung sholatnya boleh, boleh, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Malahan sholat di atas sejadah yang bermotif itu malah makruh, karena motif itu bikin orang nggak khusyuk. Afdolnya nggak pakai motif-motif. Sejadah yang paling afdol yang polos, yang motif-motif itu malah bikin makruh, karena motif-motif itu bikin orang nggak khusyuk. Disuruh ngeliat ke tempat sujud malah ngeliatin motif nanti. Kata Nabi, dijadikan bagiku bumi itu tempat masjid, tempat bersujud. Dimanapun ente mau sholat bebas, kata Rasulullah, selama nggak ada najis. Wa tahura, dan dijadikan bumi itu tahura, suci, mensucikan. Jadi dimanapun yang namanya tanah, hukum asalnya suci, mensuci. Selama ente nggak ngelihat najis, berarti dia suci. Kecuali kalau memang tanah yang jelas-jelas najis, seperti apa? Seperti tanah kuburan yang dibongkar. Ada al-maqbarah al-manbushah namanya, kuburan yang dibongkar. Di dalamnya ada mayit. Mayit itu kan darahnya dia keluar. Darah najis apa kagak? Najis. Maka udah bercampur tuh sama darahnya mayit apa segala macam. Nah, tanah kuburan yang dibongkar dominan dengan najis. Maka kalau seperti itu selama nggak diketahui kesuciannya nggak boleh. Ya.
Atau udah jelas-jelas nih tanah bekas dikencingin, ente ngelihat tadi pagi anaknya itu kencing di situ, berarti itu udah tahu najis tuh. Kalau yang najis nggak boleh. Nah, syaratnya harus suci. Bagaimana kita tahu tanah suci? Selama nggak ngelihat najis berarti suci. Jelas ya? Jadi gampang, jangan dibikin ribet. Soal suci, selama ente nggak ngelihat najis berarti dia suci. Selama nggak ngelihat najis berarti dia suci. Karena hukum asalnya suci. Wal aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Kemudian yang ketiga, wa an la yakuna musta'malan. Ya, di antara syaratnya tanah yang dipakai buat tayamum, ya, tanah yang dipakai buat tayamum an la yakuna musta'malan. Tanahnya bukan tanah yang musta'mal. Bagaimana maksudnya musta'mal? Maksudnya, nah ini nih yang saya mau kasih tahu. Nih, musta'mal itu kan pernah dipakai buat bersuci, baik mengangkat hadas atau mengangkat najis. Itu yang dimaksud musta'mal. Kalau dalam kasus tanah bagaimana, Bet? Dalam kasus tanah yang musta'mal itu bagaimana? Apakah ini tanah nih, satu kotak begini, kita pakai tepok begini, apakah otomatis jadi musta'mal? Enggak. Yang musta'mal itu kata ulama, wa huwa ma 'alal udwi wa ma tanathara minhu. Yang musta'mal itu yang masih ada di anggota tubuh kita yang kita pakai buat tayamum, itu musta'mal. Ya, saya kasih contoh. Saya ngambil buat tayamum. Sisa tanah di sini dikit-dikit. Yang ada di muka nih yang udah dipakai buat tayamum ini yang musta'mal. Berarti yang ada di wadah tadi musta'mal apa kagak? Ya, yang ada di wadah yang muka nih. Atau apa? Yang jatuh daripada anggota tubuh kita yang kita pakai buat tayamum. Mata nasaram yang berguguran. Anda pakai buat tayamum. Begitu Anda pakai buat tayamum ada jatuh dikit beberapa biji. Nah, yang jatuh itu musta'mal. Tapi kalau yang tadi kita tepok, musta'mal apa kagak? Enggak. Berarti kalau kita ambil satu wadah, bisa nggak dipakai berkali-kali? Bisa. Ini yang kadang orang salah paham, dipikir setiap mau tayamum harus ngambil lagi, setiap mau tayamum harus ngambil lagi, akhirnya ribet. Enggak begitu. Beda sama air. Kalau air nggak sampai 2 kula, ente pakai langsung. Di situ juga itu apa namanya, kalau bukan tanpa niatul iktiraf ya, tanpa niat buat ngegayung, ente pakai langsung di situ, ente masukin tangan niatin buat wudhu di situ, itu jadi musta'mal airnya kalau nggak sampai 2 kula. Tapi kalau dalam apa namanya tayamum nggak begitu. Anggota tayamum kan cuma wajah sama tangan doang ya. Nanti akan kita bahas ketika bahas rukun tayamum. Ya. Yang nempel itu yang musta'mal. Atau yang jatuh dari muka kita, jatuh dari tangan kita setelah dipakai buat tayamum itu yang musta'mal. Tapi kalau yang bekas kita tepok itu nggak jadi musta'mal. Jelas atau tidak? Sekali lagi Anda mau tanya, berarti kalau di rumah sakit ngambil tanah satu kotak, bisa nggak dipakai berkali-kali? Bisa, selama tanahnya masih ada, mau seminggu itu pakai bisa, saudara. Karena dia ketika ditepok tidak otomatis jadi musta'mal. Jelas atau tidak? Nah, jadi itu musta'mal. Itu yang disebut musta'mal. Kemudian di antara syarat tanah yang dipakai buat tayamum, wa an la yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Tanahnya murni, enggak bercampur dengan tepung atau sebagainya. Ya, enggak bercampur tepung, enggak bercampur semen, ya, enggak bercampur kapur. Tanah yang murni enggak bercampur dengan tepung dan sebagainya. Kalau udah bercampur dengan tepung dan sebagainya, maka tidak bisa dipakai buat tayamum. Tanah dia. Kemudian berikutnya wa an yaksidahu. Syarat yang keberapa nih? Yang kelima. Tadi yang pertama suci, yang kedua yang pertama harus dengan turab, yang kedua suci, yang ketiga bukan musta'mal, yang keempat tidak bercampur dengan dakik, tepung dan sebagainya. Yang kelima wa an yaksidahu. Disyaratkan ya, memang orang yang pengen melakukan tayamum itu buat ngambil tanah buat tayamum. Bertujuan ngambil tanah buat tayamum. Memang tujuannya dia buat tayamum. Nah, nanti akan dibahas tuh ketika inian naklut turab. Ketika bahas naklut turab akan kita bahas insyaallah. Beda halnya nanti kalau apa? Kalau dia berdiri
di tengah-tengah jalan. Tahu-tahu apa namanya, ada angin ngebawa tanah dengan debunya. Mukanya kena tanah debu, tangannya kena tanah debu. Dia ada tujuan nggak buat ngambil turab? Nggak ada. Udah deh, kalau udah rata ini berarti anda udah tayamum dong. Nggak boleh, karena dia memang nggak bertuju untuk ngambil tuh turab. Jelas atau tidak? Jadi memang harus ada tujuan. Ngambil tanah mau dipakai buat tayam, ngambil tuh dipakai buat tayam. Kemudian wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bi dharbatain. Syarat yang ke-6, dia harus mengusap wajah dan tangannya bi dharbatain dengan 2 pukulan. Jadi begini, pertama pukulan yang ngambil, itu pukulan pertama. Dia ngambil lagi pukulan kedua. Jelas apa kagak? Minimal dengan 2 pukulan. Boleh nggak sekali langsung? Hukumnya makruh, karena tayamum beda sama wudu. Kalau wudu dianjurkan taslis. Di wudu itu dianjurkan 3 kali. Basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, sunnah. Kalau di tayamum enggak dianjurkan. Bahkan lebih dari 2 tadi hukumnya makruh kalau dia lebih. Nah, kecuali kalau memang belum rata ya harus. Tapi kalau dia udah rata lebih dari 2 pukulan hukumnya makruh. Jadi pukulan yang pertama buat wajah, pukulan yang kedua buat tangan. Kemudian wa an yuzilan najasata awalan, ay anna sabi'a min syurutit tayammum izalah lahu in amkanat wa illa fa yasihhu tayammumu ma'aha inda Ibnu Hajar wa yusalli salata faqid at-tahurain 'inda ramli wa yajibu 'alaihi al-qada' indahuma. Ya. Kata muallif, di antara syarat tayamum yang ke-7, ya 7 atau 8 nih? 7. Harus ngilangin najis dulu. Jadi kalau memang ada ya najis di tubuhnya, sebelum dia tayamum dihilangkan dulu najisnya. Kalau najis ini bukan termasuk najis yang ma'fu, nanti di bab najasa akan kita bahas. Ada najis yang dimaafin, ada najis yang gak dimaafin, itu pembahasan nanti. Jadi selama najis ini bukan najis yang dima'fu, maka di situ harus dihilangin dulu najisnya. Ya. Maka kalau memungkinkan, tapi kalau nggak memungkinkan bagaimana? Nggak masalah. Fa yasihhu tayammumu ma'aha inda Ibnu Hajar. Menurut Imam Ibnu Hajar, walaupun ada najis, tetap tayamumnya sah selama tidak memungkinkan untuk dihilangkan najisnya. Jadi dihilangin dulu najisnya, setelah itu baru tayamum. Kemudian yang ke-8, wa an yajtahida fil qiblati qablahu. Di antara syarat tayamum, dia harus ijtihad untuk mengetahui arah kiblat sebelum tayamum. Ini syarat menurut Imam Ibnu Hajar. Menurut Imam Romli ini nggak perlu, nggak disyaratkan ini. Menurut Imam Ibnu Hajar, jadi kalau ente lagi tayamum di perjalanan nggak tahu kiblatnya ngadep mana, kalau di kampung kita kiblatnya udah tahu, nggak perlu ijtihad lagi. Ini bicara kalau belum tahu arah kiblat. Bagaimana nih? Saya mau tayamum, kadang-kadang kan di perjalanan nggak ada air, makanya perlu tayamum. Nah, cuman saya belum tahu nih arah kiblatnya bagaimana. Kata Ibnu Hajar, cari dulu arah kiblatnya. Kalau udah ketemu arah kiblatnya, udah ijtihad menentukan arah kiblat, baru setelah itu tayamum. Jangan tayamum dulu baru bingung nyari kiblat setelah itu, jangan. Menurut Ibnu Hajar itu nggak sah. Kalau menurut Imam Romli nggak ada masalah. Ente mau tayamum sebelum nyari kiblat, mau tayamum sesudah nyari kiblat, nggak ada masalah menurut Imam Romli. Menurut Imam Romli itu nggak disyaratkan. Jadi ada khilaf di antara ulama dalam masalah ini. Tapi yang mu'tamad menurut Al-Imam Ibnu Hajar, ya kalau memang posisi dia belum tahu di mana arah kiblat, ijtihad dulu, cari tahu arah kiblat, baru setelah itu dia tayamum. Jelas atau tidak? Ini pada langsung apal nih, masya Allah, kagak nyatet kebanyakan. Berarti dengerin langsung pada apal Imam Syafi'i semua ini, masya Allah. Jamalis lah, masya Allah. Anak zaman mondok coba-coba ngaji gak bawa pulpen, gak bawa kitab, disuruh diri sampai akhir. Kecuali kalau itu udah jadi kayak Imam Syafi'i nggak apa-apa, bebas itu. Nggak bawa kitab nggak ada masalah. Usahain minimal bawa pulpen, bawa catatan. Jangan catat di HP, ntar baru nyatet bentar buka WA lagi.
baru nyatet bentar buka WA lagi, baru nyatet bentar ada notif lagi. Ya, jangan repot, mau nyatet di HP repot. Kecuali kalau ente udah kuat iman, ada WA masuk kagak dibuka-buka, ada notif masuk nggak dibuka-buka, nggak apa-apa nyatet pakai HP. Atau ustadz-ustadznya yang udah biasa nyatet pakai HP nggak ada masalah. Tapi kalau yang belum terbiasa, lebih baik bawa pulpen, bawa buku, lebih barakah, lebih fokus. Wa an yajtahida fil qiblati qablahu wa an yakuna tayammu ba'da dukhulil waqti. Nah, ini salah satu syarat tayamum penting nih. Ya. Jadi disyaratkan tayamum itu harus setelah masuknya waktu. Ente tayamum buat sholat duhur, ya harus tayamumnya setelah masuk waktu duhur. Waktu duhur masuknya jam 12 teng misalkan. Mau tayamum buat sholat duhur, udah deh saya tayamumnya setengah 12, sah apa kagak? Nggak sah. Tayamum harus setelah masuk waktu. Dia harus setelah masuk waktu. Nah, kemudian wa an yatayammama likulli fardhin. Syarat tayamum diantaranya harus tayamum untuk setiap sholat fardu. Dia tayamum setiap sholat fardu. Jadi kalau dia sholatnya di jamak takdim, ya sholat duhur sama sholat asar, sebelum sholat duhur tayamum buat sholat duhur, nanti begitu mau sholat asar tayamum lagi buat sholat asar. Jadi nggak bisa satu tayamum dipakai buat dua sholat, nggak bisa. Beda sama wudu. Ente wudu selama belum batal mau dipakai buat 5 sholat, boleh apa kagak? Anda ini ente tahu-tahu dari sholat subuh sampai sholat isya nggak tidur sama sekali. Sekali wudu doang, ente nggak buang air kecil, nggak buang air besar, nggak ngelakuin sesuatu yang ngebatalin wudu. Wudu dari sebelum subuh, dipakai lagi buat sholat zuhur, dipakai lagi buat sholat asar, dipakai lagi buat sholat maghrib, dipakai buat sholat isya. Boleh apa kagak? Boleh selama belum batal, nggak ada masalah. Walaupun sunnahnya tajdid, sunnahnya memperbaharui wudu setiap sebelum sholat sunnah, walaupun kagak batal. Tapi andai kata mau dipakai sekaligus boleh. Kalau tayamum kagak. Satu tayamum satu sholat. Satu tayamum satu sholat. Ya, jadi sekali tayamum buat zuhur, habis itu tayamum lagi buat sholat asar, walaupun sholatnya jamak takdim. Nah, Beb bagaimana Beb? Kan katanya harus setelah masuk waktu. Kalau jamak takdim dia belum masuk waktu. Makanya disebutin wa yadkhulu waqtu tsaniyah fi jam'i takdim bi fi'lil ula. Waktunya sholat jamak takdim itu masuk dengan melakukan sholat yang pertama. Jadi kalau kita lagi jamak takdim nih safar, sholat duhur sama asar digabung di waktu duhur. Otomatis begitu kita ngerjain sholat duhur, selesai sholat duhur kita mau majuin asar nih, ya lagi musafir. Ya. Ketika itu otomatis sudah dianggap masuk waktunya asar. Jadi tayamum buat sholat asar setelah kita sholat duhur itu udah dianggap masuk waktu. Karena kita jamak takdim, otomatis waktunya udah dianggap masuk. Jelas apa kagak? Nah inilah 10 daripada syarat-syarat tayamum. Nah, beda halnya sholat sunnah. Satu kali tayamum ente mau pakai buat berkali-kali sholat sunnah nggak ada masalah. Jadi kalau sholat fardu, nih perhatiin baik-baik nih, sholat fardu satu tayamum hanya buat satu kali sholat. Kalau sholat sunnah nggak, ente sekali tayamum mau pakai buat 200 rakaat lagi sholat sunnah asal nggak batal, nggak ada masalah. Jelas atau tidak? Jadi satu tayamum hanya bisa dipakai buat satu kali sholat fardu. Ya, satu tayamum satu kali sholat fardu. Tapi kalau tayamum dipakai buat sholat fardu, setelah itu masih bisa dipakai buat sholat sunnah. Masih bisa dipakai buat sholat sunnah atau buat fardu kifayah. Itu sholat fardu pakai satu tayamum. Setelah itu mau sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Nah, masih bisa dipakai. Tapi kalau fardu ain, satu tayamum hanya bisa dipakai buat satu sholat fardu ain. Tayamum buat tawaf bagaimana Beb? Tawaf kan salah satu syaratnya harus suci. Kalau nggak suci punya hadas nggak boleh tawaf lagi sholat. Mudah-mudahan semua yang di sini bisa haji insyaallah. Nah, tawafnya bagaimana dulu? Kalau tawafnya tawaf fardu ain, ya tawafnya tawaf fardu, tawaf rukun, maka di situ satu tayamum hanya bisa dipakai buat tawaf doang. Nanti kalau mau sholat dia mesti tayamum lagi. Nah, tapi kalau tawafnya bukan tawaf fardu, tawafnya tawaf sunnah, ya boleh. Dia bisa dipakai untuk habis itu buat sholat sunnah. Satu habis sholat fardu, habis itu mau dipakai buat tawaf sunnah, boleh, nggak ada masalah. Jelas atau tidak? Jadi kalau buat sholat fardu ain, satu tayamum hanya bisa dipakai buat sekali Nanti kalau mau sholat lagi tayamum lagi.
Tapi kalau sholatnya sunnah, ya, tayamum yang dipakai buat sholat fardu, setelah itu bisa dipakai buat beberapa kali sholat sunnah, bebas, nggak ada batas selama belum batal. Apa aja yang membatalkan tayamum akan kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Ini saja yang saya bahas, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan kita bacain Fatihah sekali lagi buat guru kita, imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, yang kemarin hari Selasa baru saja menjalankan operasi. Masya Allah tabarakallah, beliau operasi sampai hampir 4 jam. Operasinya hampir 4 jam, itu belum pemulihannya, itu proses operasinya 4 jam. Setelah itu pemulihan, alhamdulillah saat ini beliau sudah di ruang rawat, masih pemulihan. Doain mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan yang sempurna insya Allah, sehingga bisa beliau terus bisa memimpin perjuangan kita. Allah kasih panjang umur, sehat wal afiat fi taatillah wa taatir rasul, bi niyati syifa wa tafrijil kurub wa daf'il baliyat wa ila hadratin nabi sirril Fatihah.